Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya syabab? Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Allah senantiasa melindungi kita semua dari COVID-19 yang saat ini sudah merebak di seluruh penjuru dunia. Dan ingat, walaupun antum terus di rumah, tetap harus menjaga kesehatan antum, kebersihan, dan tetap memakan makanan bergizi. Untuk pertemuan pertama ini tentu seperti yang lain, Ana ingin memberikan live session nanti ya. Insya Allah di pertemuan di hari H ya, kita akan berikan live session. Sebelum itu juga Ana sudah siapkan video ini ya. Antum bisa membuka modul yang sudah Ana simpan di GCR, di Classroom. Silahkan antum buka. Atau antum juga bisa membuka buku panduan ya, Al-Muyassar. Masih yang warna hijau ya. Jadi itu buku tetap antum gunakan sampai kelas 12. Walaupun bukunya kecil ya, tipis, tetapi buku itu kalau antum selesai tamat, insya Allah buku itu akan sangat berguna buat antum ya dalam mempelajari bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Baik, ini tentunya khusus ya untuk kelas 11. Masih bersama Ana, Ustadz Panji Asmara. Tentunya antum tidak asing lagi ya. Kita sudah pernah bertemu di sini. Dari kelas 7 antum sudah melihat Ana, dan hari ini pun Ana tetap mengajar ilmu nahwu sampai kelas 12 insya Allah. Di kelas 10 antum sudah pernah belajar marfu'atul asma. Masih ingat ya? Ana yakin masih ingat. Ana yakin antum masih ingat. Marfu'atul asma adalah isim-isim yang harus marfu atau semua kata benda yang harus rofa. Ingat, kalau disebut rofa, berarti antum harus mengingat kembali ciri-ciri rofa atau ciri-ciri marfu untuk isim. Ya, ada yang ingat berapa ciri rofa untuk isim? Ya, betul, ada 3. Pertama, marfu'un bil dhammah. Yang kedua, marfu'un bil alif. Yang ketiga, marfu'un bil wawi. Ada 3 ya, dhammah, alif, waw. Itu ciri marfu. Nah, 3 ciri ini digunakan untuk isim-isim yang marfu. Insya Allah antum masih ingat, nanti kita akan ulang lagi ya. Pada hari ini, Ana ingin menjelaskan kepada antum semuanya tentang mansubatul asma atau isim-isim yang dimansubkan atau yang dinasobkan. Kalau ingat kata nasob, berarti antum harus menghafal ciri-ciri nasob untuk isim. Ciri-ciri mansub. Alamatun nasbi lil ism. Ada berapa? Ada yang tahu? Tadi marfu ada 3. Dhamma, alif, waw. Kalau nasob ada 4 ciri. Ada 4 ciri. Pertama fathah. Yang kedua kasroh. Yang ketiga alif. Yang keempat, ya. Kita ulangi. Fathah, kasroh, alif, ya. Fathah, kasroh, alif, ya. Fathah, kasroh, alif, ya. Itu ciri-ciri nasab untuk isim. Ya. Baik, apa sih isim mansub atau mansubatul asma yang pertama? Yang pertama adalah maf'ul bi. Yang kedua adalah maf'ul fi. Mirip ya namanya. Maf'ul bi, objek. Maf'ul fihi, kata keterangan, tempat, dan waktu. Berikutnya maf'ul li ajli. Ini adalah kalimat yang bermakna alasan. Berikutnya maf'ul mutlak. Ini penegasan ya. Ya nanti antum juga akan sering menemukan dalam Al-Quran ada kalimat penegasan maknanya ya. Menegaskan sesuatu. Berikutnya maf'ul ma'ah ya. Ini yang mungkin jarang antum temukan maf'ul ma'ah ini ya. Berikutnya hal, kondisi. Berikutnya tamyiz. Berikutnya al-mustasna, khobar kana, isim inna, al-munada, dan yang terakhir at-tawabi
Ada banyak sekali mansubatul asma yang harus antum hafalkan, ya, yang harus antum pahami dan antum pelajari. Kalau antum sudah bisa marfu'atul asma ditambah dengan mansubatul asma, insya Allah akan membantu antum bisa membaca kitab-kitab berarab gundul. Arab gundul jadi mudah untuk antum pahami dan bisa dibaca dengan benar. Ya, tanpa antum paham ini semua, maka mustahil antum bisa membaca Arab gundul dengan benar. Kalau salah baca, maka maknanya pun jadi salah. Ya. Inilah yang akan kita bahas. Hari ini kita akan bahas 1 dari 12 mansubatul asma, yaitu yang pertama, yaitu maf'ul bih. Secara kalimat, secara makna, secara bahasa, maf'ul bih artinya objek atau yang dikerjakan dengannya, yang dikerjakan olehnya. Atau mungkin bisa disebut dengan objek. Contoh begini, saya makan nasi. Maka nasi menjadi objek. Dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul bih. Itu yang disebut dengan maf'ul bih. Apa sih definisi dalam bahasa Arab? Ternyata dalam bahasa Arab definisinya sangat simpel sekali ya. Ismun, kata benda, mansubun yang harus mansub, yang harus nasab, dalla yang menunjukkan, yang bermakna, ala terhadap man, apa, siapa, siapa-siapa, waqa'a alaihil fi'lu yang dikenai perbuatan. Isim mansub yang bermakna terhadap apa atau siapa yang dikenai perbuatan atau korban atau objeknya ya. Isim mansub yang bermakna objek. Itu yang disebut dengan maf'ul bihi. Harap diingat nih ya. Definisi ini, ta'rifnya harus diingat. Sekarang kita masuk ke pembagian maf'ul bihi. Ya. Mungkin antum di kelas 10 pernah mempelajari pembagian fa'il, mubtada, hampir mirip ya, memang sangat sama sekali. Ternyata objek maf'ul bihi juga yang pertama adalah isim zahir. Jenis pertama adalah isim zahir. Isim zahir. Apa itu zahir? Zahir itu adalah yang bukan domir, gitu aja lah gampang ya. Kalau ditanya apa itu zahir, jawabannya zahir, isim zahir adalah yang bukan isim domir. Kok gitu Ustadz? Ya, betul sekali. Karena isim domir hanya ada 14. Isim domir hanya ada 14, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu isim domir. Hanya ada 14. Ya, dalam bahasa kita mungkin disebut dengan kata ganti. Kalau isim zohir selain yang tadi, selain yang 14, contohnya apa? Ya semua benda. Qalamun, kitabun, sayyaratun, baitun, jidarun, maktabun, dan semuanya. Selain yang 14 tadi disebut dengan isim zohir. Oke? Mudah-mudahan dipahami. Lanjut ke contoh. Ya, kita akan bahas contoh maf'ul bi. Contoh pertama, qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a telah membaca, Muhammadun Muhammad, al-Qur'ana al-Qur'an. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Kira-kira yang jadi korban atau objeknya apa atau siapa? Betul sekali, Al-Qur'an yang jadi objek, maka Al-Qur'an disebut dengan atau berposisi sebagai maf'ul bi. Oke, ingat tadi disebutkan ismun mansubun, isim, berarti dia harus isim. Al-Qur'an itu isim. Ciri isimnya apa? Ada alif lam di situ ya. Ada alif lam di situ, maka antum bisa memastikan bahwasannya ini adalah isim. Yang kedua mansubun. Mansubun. Ingat, ciri mansub ada 4. Fathah, kasroh, iya, alif. Al-Qur'an kira-kira ciri mansubnya apa? Betul sekali. Ciri mansubnya adalah menggunakan fathah. Maka Al-Qur'an berposisi atau i'rabnya adalah sebagai maf'ul bi. Contoh kedua.
Contoh kedua, yas'alu talibaini rajulun. Yas'alu sedang bertanya. At-talibaini kepada dua siswa, rajulun seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Kalau begini gimana ya? Ada 3 kalimat ya. Coba antum lihat, ingat ya. Maf'ul bi yang pertama harus isim, yang kedua harus mansub. Di situ tidak mungkin yas'alu. Yas'alu itu bukan isim, dia fi'il mudhari. Maka yas'alu tidak mungkin menjadi maf'ul bih. Dua kata sisanya nih, at-talibain dan rajulun. Di antara dua kata ini manakah yang menjadi maf'ul bih? Rajulun, lun, ujungnya un. Tadi mansub. Mansub itu ada fathah, kasroh, ya, alif. Sedangkan ini dhammah, un. Berarti tidak mungkin rajulun menjadi maf'ul bih. Karena harokat ujungnya dhammah. Berarti rajulun bukan maf'ul bih. Tinggal satu, yaitu at-talibain. Coba kita lihat at-talibain. Ciri mansubnya apa ya? Oh, betul sekali. Ada huruf ya di sana. Ya, ada huruf ya di sana. Ternyata maf'ul bihnya at-talibain. Karena pertama dia isim, ada alif lam, at-talibain. Yang kedua, ada ciri mansub, yaitu huruf ya. Maka walaupun posisinya di tengah, dibolak-balik ya, tetap antum jangan melihat posisi, tapi melihatnya adalah ciri marfu'nya. Ciri mansubnya, bukan marfu ya. Antum harus melihat ciri mansubnya. Oke? Pastikan bahwasannya dia harus mansub. Berikutnya contoh ketiga, sa'altul mudarrisina, aku telah bertanya kepada para guru. Aku, itu aku. Berarti itu pelaku ya. Tinggal satu kata yaitu al-mudarrisina, para guru. Sudah pasti ini adalah maf'ul bihnya. Cirinya apa? Alamat mansubnya apa? Alamat mansubnya adalah alamat mansubnya adalah ya, betul banget. Ya, alamatun nasbinya huruf ya. Oh, huruf ya? Kenapa ya? Karena bentuknya jam'ul mudzakkar as-salim. Kalau yang tadi at-talibain musanna ya, menggunakan ya semuanya. Al-Qur'an yang tadi yang pertama kok menggunakan fathah karena dia isim mufrad. Mungkin antum sudah pernah dulu belajar kalau isim mufrad mansub menggunakan fathah. Musanna mansubun bil ya, yang mudzakkar salim mansubun bil ya. Itu harus dihafal. Al-mudarrisina mansubun bil ya li'annahu jam'ul mudzakkar as-salim. Contoh berikutnya yas'alul banati abuka. Sedang bertanya al-banati pada anak-anak perempuan abuka ayahmu. Kira-kira kalau begini siapakah yang menjadi korban? Siapakah yang menjadi objek? Ya, betul, al-banat. Al-banat adalah maf'ul bi. Abuka tidak mungkin menjadi maf'ul bi ya. Karena tidak ada ciri mansub di sana. Abuka di situ cirinya waw. Sedangkan waw ya, huruf waw itu ciri marfu bukan ciri mansub, sehingga abuka tidak mungkin menjadi maf'ul bi. Ya, al-banati mansubun bil kasroh. Huruf kasroh al-banat. Ustaz, kok kasroh ya? Betul, karena al-banati di sini mansubun bil kasroh li'annahu jam'ul muannas as-salim. Khusus nih, ya, untuk jam'ul muannas as-salim mansubun bil kasroh. Dalam Al-Qur'an contohnya wa'amilus solihati. Dan mereka mengerjakan wa'amilus solihati, amal-amal soleh. Ya, jadi mansubunnya bil kasroh li'annahu jam'ul mu'annas as-salim. Oke? Itu adalah contoh keempat. Berikutnya, amarna akhoka, aku telah menyuruh saudara kamu. Kira-kira mana ya objeknya? Akhoka. Cirinya apa? Akhoka menjadi maf'ul bi. Alamatun nasbinya apa? Betul sekali, alif. Kenapa alif? Karena akhoka al-asma'ul khamsah atau isim 5. Isim 5 kalau mansub atau menjadi maf'ul bih ya, menjadi objek, maka mansubunnya bil alif. Yang terakhir, yudarrisul muallimu at-tullaba. Guru itu sedang mengajari para santri.
Di sini juga ada maf'ul bi. Yang mana coba? Al-muallimu dhammah. Dhammah nggak mungkin maf'ul bi. Ya. Karena harus mansub kan? Sedangkan al-muallimu itu marfu'un bi dhammah. Berarti maf'ul binya at-tullaba mansubun bil fathah. Mansubun menggunakan huruf fathah. Bukan huruf. Menggunakan harokat fathah. Jadi fathah at-tullaba mansubun bil fathah. Mansubnya menggunakan harokat fathah. Mudah-mudahan ini bisa antum pahami. Nanti kita juga ada live session ya. Antum di sana bisa bertanya kepada ana mengenai materi ini. Silakan, jangan malu untuk bertanya. Ya. Berikutnya kita akan membahas contoh maf'ul bi dari Al-Qur'an. Contoh pertama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan maut dan hidup. Kira-kira maf'ul bi yang mana ya? Yo, lihat cirinya. Ingat, yang pertama harus isim. Yang kedua harus mansub. Tuh ya. Harus isim dan harus mansub. Tidak boleh fi'il menjadi maf'ul bi. Harus isim dan mansub. Betul sekali. Al-mauta. Al-mauta maf'ul bi. Ya. Karena dia isim alif lam, ada alif lam. Lalu mansubun bil fathah. Ada ta ya. Kemudian berikutnya hatta zurtumul maqabir. Yo, mana kira-kira maf'ul bihnya? Zurtum itu bukan isim, itu fi'il. Hatta itu bukan isim, tapi itu huruf. Ya, al-maqabir. Nah, ini isim, berarti al-maqabir menjadi kalimat yang berpeluang sebagai objek. Betul sekali. Antum lihat cirinya. Isim oke. Mansubun oke. Al-maqabiru mansubun bil fathah. Jadi antum harus teliti ya. Apakah dia isim atau bukan, itu harus teliti. Bedakan isim, fi'il, huruf ya. Maf'ul bi harus isim dan harus mansub. Mudah-mudahan ini bisa antum pahami. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan antum tulis pertanyaan dari sekarang, catat. Lalu antum boleh tanyakan di live session. Demikian, terima kasih. Syukran. Walhamdulillahirabbil alamin.